Konten ini dibuat buat buka mata, bukan buat viral, bukan buat kasih mimpi palsu. Gue udah muak lihat konten tipu-tipu yang bilang modal 1 juta jadi 10 juta, modal 10 juta jadi 100 juta. Tapi nggak pernah bicara potensi ruginya. Dan kenyataannya manusia itu lebih suka dengar apa yang ingin dia dengar, bukan apa yang dia butuh. Daniel Kahneman, seorang psikologi, sebut ini konfirmasi bias. Yang kita cari adalah informasi sesuai harapan, bukan tentang kebenaran. Dan gue gak mau jadi pembohong karena video ini bakal jadi jejak rekam digital yang bakal ditonton keluarga gue, anak gue, cucu gue. Dan mereka harus tahu bokap atau kakeknya bukan pencitraan murahan. Gue akan bahas di episode kali ini. Ini merupakan skill yang wajib diasah. Kalau lo benar-benar mau sukses, lo harus dengar konten ini sampai selesai. Berbicara fakta dunia trading, data itu nggak pernah bohong. CFTC, ISMA mencatat lebih dari 85-90% retail itu dalam tahun pertama. Riset IMF Prancis terhadap 14.000 trader tahun 2021, hanya 11% yang bisa profit dalam 4 tahun. Terus sisanya kenapa mereka gagal? Bukan karena bodoh, tapi karena tidak tahan terhadap tekanan, tidak sabar, mereka tidak punya kerangka yang baik dan jelas. Mayoritas trader itu hancur bukan karena salah analisa, tapi karena salah pola pikir, berharap analisa adalah segalanya. Dan yang terjadi adalah overtrade. Karena yakin analisa ini pasti mantap. Ketika tidak sesuai harapan, revenge trade, ingin mengembalikan kerugian balik jadi modal, kalau perlu langsung jadi untung. Dan akhirnya muncul habit, yaitu kebiasaan gambling. Jadi dia menggunakan platform trading dengan habit seperti seorang penjudi, bukan seorang trader. Paul Tudor Jones udah mengingatkan, market itu ada terus kok. Artinya apa? Guys, modal lu tuh belum tentu ada selalu. Pasar itu pasti ada. Ini contoh orang yang mengabaikan 2 skill utama seorang trader. Pemula, deposit misalnya $1.000, langsung menggunakan leverage 1:500. Karena tidak punya 2 skill ini, apa yang terjadi? Ya trading by hopping, ujungnya margin call. Kenapa? Simple, karena dia nggak ngerti tentang resiko. Dia nggak tahu kapan harus berhenti. Ini riset internal THI terhadap lebih dari 2.700 trader yang ada di kita. Tahu nggak yang ngejalanin sistem money management itu udah terdefinisi jelas, tapi hanya 7%. Sisanya mereka berpikir bahwa analisa adalah segalanya. Joe Soros udah ngomong, yang penting bukan berapa kali lo benar, tapi seberapa banyak ketika lo rugi saat lo salah. Nah ini dia, musuh utama seorang trader itu adalah ego. Itu toksik banget. Saat lo ngerasa paling benar, saat itu juga market segera hajar lo sampai habis. Banyak yang berpikir, wah, gue harus jago fundamental, jago teknikal. Tapi sayangnya mereka tidak ngerti dan gagal baca emosi sendiri. Ini bukan cuma tentang risk per trade, karena risk per trade itu permukaan. Yang lebih penting, apa yang lo lakukan setelah lo rugi 3 kali. Kemudian seberapa besar resiko aktif dalam portfolio lo. Apa yang terjadi ketika lo terjadi floating loss 20%, 30%. Ingat, risk control is job number 1. Artinya, tanpa kemampuan pengaturan resiko, satu kesalahan bisa menghilangkan 10 kemenangan. Ada data tahun 2022 ISMA, dari 15 broker di Eropa, 76% klien retail mengalami kerugian. Penyebab utamanya mental cepat kaya, nggak pakai stop loss, over leverage. Bahkan Paul Tudor Jones sudah bilang, gue bisa salah 60%, tapi tetap untung ketika gue punya kontrol resiko. Gue bicara kisah nyata. Kita udah buat 7 batch untuk offline kelas. Salah satu yang belajar di batch keempat bukan dari background orang kaya, dia dari orang biasa-biasa aja, tapi dia fokus sama satu hal. Bahkan dia starting dari equity $2.000. Dan gue bilang, rugi maksimal tidak boleh lebih dari 1% atau 2% satu transaksi. Lo harus nunggu kalau marketnya terkonfirmasi, baru lo boleh masuk. Dan dia bilang, saya akan jalanin
ini. So, kuncinya bukan tentang hanya jago makroekonomi, jago teknikal, tapi disiplin, melindungi equity. Gue sekarang kenalin lu salah satu tokoh penting dunia performa trading, Dr. Brad Steenbergen, seorang psikologi klinis asal Amerika, PhD dari University of Kansas. Dia juga meneliti perilaku-perilaku trader atau investor yang masuk di financial market. Makanya kenapa dia punya buku namanya The Daily Trading Codes sama The Psychology of Trading. Dia ini adalah seorang konsultan hedge fund. Artikel dia itu udah muncul di Bloomberg, Forbes, CME Group, dan dia pelajari ribuan keputusan hedge fund dan kesimpulannya jelas. Kebanyakan trader nggak kalah karena strategi. Mereka kalah karena mereka nggak mengenal dirinya sendiri. Kenapa trader gagal menunggu? Simpel jawabannya, FOMO. Padahal market itu nggak kemana-mana. Market itu bukan soal cepat, tapi soal lu ngerti kenapa lu masuk. Contoh, minggu lalu gue buat konten ini tanggal 6 Mei 2025. Kalau kita lihat sebelumnya, harga gold itu all time high ke $3.500 troy ounce. Sempat terkoreksi ke $3.200 troy ounce. Orang waktu koreksi semuanya pada panik tuh kan. No, kita nggak melakukan apa-apa. Terkadang salah satu yang terbaik strategi trading itu adalah tidak melakukan apa-apa. Ini contoh, gue masuk di harga 3.260 dan gue masih hold profit di 3.392. Kalau ditanya menggunakan hanya satu lot, tidak overtrade. Setiap kenaikan harga gue lakukan trailing stop, artinya apa? Mengamankan profit. Di sini bisa kita bilang dan pastikan skill menunggu itu merupakan krusial banget. Dan Warren Buffett, salah seorang investor legendaris yang baru mengatakan akan pensiun di tahun 2025, financial market itu merupakan alat transfer kekayaan dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Ini solusinya. Skill menunggu, bagaimana cara latihannya? Yang pertama, lo harus punya SOP, Standard Operational Procedure. Udah pernah gue buat kontennya. Kemudian setup itu valid. Artinya lo harus konfirmasi trend market, konfirmasi dulu fundamentalnya, ngerti dulu situasi marketnya. Ingat, quality is number one, bukan quantity. Jadi profit paling besar itu bukan seberapa sering lo masuk ke dalam market, tapi seberapa sabar, seberapa paham quality trade itu yang paling penting. Dan harus punya checklist. No entry saat marah, euforia, takut. Contoh, bisa aja nggak gue tambah lagi lotnya untuk masuk ke dalam market? Sangat bisa, tapi tidak gue lakukan. Artinya apa? Ketika gue profit, ya gue biasa aja. Kenapa? Karena kunci dari seorang trader, dia bisa punya kemampuan tidak euforia. Mark Winston, trading itu seperti menunggu bus. Bukan soal cepat, tapi soal tepat. Ingat, kita bukan robot, kita adalah manusia yang harus tahu kapan menunggu dan kapan bertindak. Jadi dua pilar bagaimana menjadi seorang trader yang baik, yang pasti yang menyelamatkan lu cuma dua hal, money management dan skill menunggu. Belajar analisa, penting. Gue nggak bilang analisa itu nggak penting. Penting, tapi yang paling penting adalah itu tadi. Karena lu jago analisa, tapi tanpa kontrol diri, percuma. Karena market tidak peduli siapa lu, market hanya peduli apakah lu disiplin. Jack D. Swagger. Mungkin lu kesel nonton konten gue, atau mungkin lu ngerasa konten ini nonjok ego lu. Berarti masih ada kesadaran untuk jadi lebih baik. So, guys, berhenti mengejar yang namanya Holy Grail, karena nggak ada itu. Bangun dua hal yang paling nyata, kendali atas modal dan kendali atas waktu. Disinilah jalan untuk menjadi trader yang baik dimulai. Elevate your life with Trader Hebat Indonesia. So, kami tidak jual mimpi, kami bentuk mental untuk seorang pemenang. Kami ngomong apa adanya. Terima kasih nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya Rafa Faruk, undur diri. May Allah bless you all.